Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang uji kecocokan frekuensi yang diduga sama dan uji kecocokan frekuensi yang diduga tidak sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama itu ada uji kecocokan dengan frekuensi yang diduga sama. Nah, ada yang udah tahu belum nih apa itu uji kecocokan? Kalau belum, saya akan menjelaskan tentang uji kecocokan. Uji kecocokan itu merupakan uji statistik yang paling umum digunakan. Uji tersebut bermanfaat karena hanya memerlukan pengukuran tingkat nominal. Jadi, dapat dikatakan uji hipotesis data yang digolongkan ke dalam kelompok-kelompok. Adapun tujuan dari uji kecocokan ini ialah untuk membandingkan distribusi yang diamati dengan distribusi yang diduga. Perhatikan contoh berikut ini. Di bawah ini ada tabel frekuensi yang diminati dan diduga pada survei 120 orang dewasa. Ada makanan favorit yang terdiri dari ayam, ikan, daging, dan pasta. Ada tabel frekuensi yang diamati atau F0. Untuk ayam itu ada sebesar 32 dan frekuensi yang diduga itu sebesar 30. Untuk ikan, frekuensi yang diamati sebesar 24 dan frekuensi yang diduga sebesar 30. Untuk daging, frekuensi yang diamati sebesar 35 dan frekuensi yang diduga sebesar 30. Dan yang terakhir ada pasta, frekuensi yang diamati sebesar 29 dan frekuensi yang diduga sebesar 30. Total semuanya dari kedua tabel tersebut ialah 120. Nah, pasti kalian bingung dong, apa sih maksud dari tabel yang ada di penjelasan sebelumnya? Maka dari itu, untuk menyelesaikan tabel tersebut, digunakan uji hipotesis 5 tahap. Tahap pertama itu menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan proporsi orang dewasa yang memilih tiap-tiap makanan. H1 terdapat perbedaan proporsi orang dewasa yang memilih tiap-tiap makanan. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pilih tingkat signifikansinya. Kita memilih tingkat signifikansi 0,05, probabilitas 0,05 adalah bahwa hipotesis 0 yang benar ditolak. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga. Tahap ketiga itu pilih statistik ujinya. Statistik ujinya itu mengikuti distribusi C kuadrat. C kuadrat ini dilambangkan dengan X kuadrat. Adapun rumus dari statistik uji C kuadrat atau X kuadrat adalah sigma dalam kurung F0 kurang Fe dibagi dengan Fe tutup kurung. Dengan K-1 adalah derajat kebebasan dan K sama dengan jumlah kategori, F0 sama dengan frekuensi yang diamati pada kategori tertentu, dan Fe sama dengan frekuensi yang diduga pada kategori tertentu. Sekarang kita masuk tahap yang keempat. Tahap keempat ini yaitu rumuskan kaidah keputusannya. Kaidah keputusan pada uji hipotesis adalah nilai yang memisahkan daerah ketika H0 tidak ditolak dari daerah ketika H0 tidak ditolak. Angka ini disebut dengan nilai kritis, di mana distribusi C kuadrat benar-benar merupakan serumpunan distribusi. Tiap-tiap distribusinya memiliki bentuk yang sedikit berbeda, tergantung pada jumlah derajat kebebasan. Kalian masih ingat gak nih tabel yang tadi yang di penjelasan sebelumnya? Itu kan di tabel itu kan ada 4 jenis kategori. Nah, karena rumusnya K sama dengan K-1, maka tersisa 3. Otomatis nilai kritis untuk 3 derajat kebebasan dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 7,815. Diperoleh dengan mencari 3 derajat kebebasan di sisi kiri dan kemudian gerakkan secara mendatar atau ke sebelah kanan dan baca nilai kritisnya pada kolom 0,05. Kaidah keputusannya adalah menolak hipotesis 0 jika nilai C kuadratnya lebih besar dari 7,815. Jika nilainya kurang dari atau sama dengan 7,815, hipotesis 0-nya gagal ditolak.
Sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap yang kelima. Tahap kelima itu hitunglah nilai C kuadrat dan buatlah keputusannya. X kuadrat atau C kuadrat itu hitung sebesar 2,200, tidak berada pada daerah penolakan. Nilainya kurang dari nilai kritisnya sebesar 7,815, maka dari itu keputusannya adalah tidak menolak hipotesis nol. Tadi itu merupakan penjelasan dari uji hipotesis 5 tahap. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri distribusi C kuadrat. Adapun ciri-ciri dari distribusi C kuadrat yaitu yang pertama ada nilai C kuadrat tidak pernah negatif, yang kedua terdapat serumpunan distribusi C kuadrat, dan yang ketiga itu distribusi C kuadrat asimetris positif. Frekuensi yang diduga atau FE pada contoh sebelumnya yang melibatkan jajanan yang lebih disukai, seluruhnya itu sama. Menurut hipotesis nolnya, diperkirakan bahwa 120 orang dewasa pada studi tersebut jumlah yang sama akan memilih masing-masing dari keempat makanan. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini merupakan rangkuman studi oleh AHA dan survei penduduk perumahan Bartow. Kalian bisa lihat di situ hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah H0, tidak terdapat perbedaan antara pengalaman lokal dan nasional mengenai berobat ke rumah sakit. Sedangkan H1, terdapat perbedaan antara pengalaman lokal dan nasional mengenai berobat ke rumah sakit. Untuk mencari kaidah keputusannya, maka kita akan menggunakan tabel C kuadrat dengan tingkat signifikansi 0,05. Terdapat 4 kategori berobat, sehingga derajat kebebasannya adalah DF sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nilai kritisnya adalah 7,815. Dengan demikian, kaidah keputusannya adalah menolak hipotesis nol jika X kuadrat atau C kuadrat itu lebih dari 7,815. Nah, kalau kalian lihat tadi di tabel tersebut, itu nilai C kuadratnya itu sebesar 1,3723. Itu lebih kecil dari 7,815. Jadi, kita tidak dapat menolak hipotesis nolnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti berupa perbedaan antara pengalaman lokal dengan nasional mengenai berobat ke rumah sakit. Berikut ini adalah contoh pembuatan C-square menggunakan software SPSS. Halo semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, di dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana tutorial pembuatan metode C-square dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebelum itu, pasti kita membutuhkan dalam pembuatan C-square ini, kita pasti membutuhkan data dong untuk membuatnya itu. Maka dari itu, saya akan menunjukkan kepada kalian data yang saya akan gunakan dalam pembuatan metode C-square ini. Nah, data yang saya akan gunakan itu berasal dari website ini. Website BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, pasti kalian ada yang bingung nih. Apa sih website Badan Pusat Statistik itu? Nah, jadi di dalam website ini kalian tuh bisa menemukan data-data statistik yang akan kalian gunakan atau kalian pakai mungkin juga bisa kalian baca kalau pengen tahu tentang data di suatu tempat atau gimana. Jadi kalian bisa gunakan website ini Badan Pusat Statistik. Nah, data yang saya gunakan itu berada di bidang sosial dan kependudukan, kemudian ada di bagian pendidikan. Data yang saya akan gunakan ini berjudul Angka Partisipasi Kasar atau APK SMP MTS sederajat menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, setelah ini apa? Setelah ini, tapi sebelum itu, kalian lihat nih, ini kan datanya. Nah, setelah dari sini kita kemana? Kita pindahkan data ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini saya sudah pindahkan data yang dari BPS tadi atau Badan Pusat Statistik tadi
saya sudah pindahkan ke dalam Microsoft Excel ini. Nah, setelah ini kita ngapain lagi? Nah, dari Microsoft Excel ini kita akan pindahkan data ini ke dalam software SPSS. Nah, SPSS, nah kita kan sudah masuk nih di SPSS. Sebelum itu, SPSS yang saya gunakan ini merupakan SPSS versi 26. Nah, jadi itu ada 3 tahap ya guys tadi untuk pertama kalian tuh cari dulu datanya di website tadi BPS atau Badan Pusat Statistik. Terserah kalian mau pilih data yang mana itu. Data yang menurut kalian yang kalian suka atau yang menurut kalian cocok lah. Baru kalian masuk di Microsoft Excel. Kalian pindahkan data tersebut ke Microsoft Excel. Kemudian kalian pindahkan lagi ke dalam SPSS ini. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan di variable view. Ini biarin aja ya. Ini anggaplah yang dari baris 4 ini sampai baris 16 ini biarin aja. Kita akan fokus pada 1 sampai 3 ini. Nah, di baris pertama itu saya tulis tahun dengan tipenya string. Nah, jika belum ada yang tahu nih, string itu apa sih? String itu berupa kata-kata. Nah, kalau ada sini juga ada numerik. Numerik itu berupa angka. Jadi lanjut pembahasan tadi di string, kemudian di label saya tulis tahun. Nah, di value ini apa sih fungsinya? Di value ini supaya digunakan untuk memudahkan kalian. Misalnya kan kalau misalnya kayak ada data-data yang sama, kayak misalnya ada angka 1, frekuensi 1. Nah, tapi itu banyak banget kan. Nah, kalian bisa menggunakan pengkodean ini. Misalnya angka 1 ini untuk melambangkan 2019, angka 2 ini untuk melambangkan 2020, angka 3 ini untuk melambangkan 2021. Nah, di sini juga sama. Di quarter ini juga sama, string. Terus di label quarter. Nah, di sini juga sama kayak yang tadi yang di tahun itu. Jadi angka 1 itu untuk melambangkan quarter 1, angka 2 itu untuk melambangkan quarter 2, angka 3 itu untuk quarter 3, dan angka 4 ini untuk quarter yang keempat, dan yang terakhir angka 5 ini untuk melambangkan quarter yang kelima. Nah, setelah ini kita ngapain lagi sih? Nah, kita akan membuat metode chi-square. Nah, jadi makanya itu saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat metode chi-square tersebut. Nah, ini kan data yang tadi nih, data yang udah dipindahkan dari Excel tadi. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat metode chi-square yaitu pertama kalian pilih di analis, kemudian di descriptive statistik, baru kalian pilih di cross tab. Nah, di cross tab ini ada kan tadi kan ada tahun, ada quarter dan angka partisipasi kas. Untuk tahun ini kita pindahkan ke dalam row. Untuk quarter dan angka partisipasi kasar atau APK itu kita pindahkan ke kolom. Nah, setelah ini kita masuk di statistik. Statistik ini kalian pilih chi-square. Baru continue. Nah, habis itu di shell. Di shell ini ini kalian pilih observe aja, terserah sih kalian mau pilih apa. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui persentase, berarti kalian pilih yang ini, persentase berdasarkan baris atau berdasarkan kolom atau keseluruhan, berarti kalian centang yang ini. Nah, ini kan berarti kita udah pilih observe, kita continue. Kemudian ini udah semua nih. Berarti kita sekarang pilih OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul outputnya. Outputnya ialah seperti ini. Ini biarin aja. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini outputnya. Yang valid itu ada total 1379. Valid ya, 100% semua. Yang missingnya tidak ada. Nah, ini totalnya semua 100%. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, dan seterusnya itu. Sama ini di tahun-tahunnya. Nah, ini jumlah datanya. Nah,
Sekarang kita masuk ke dalam chi-square test. Nah, sebelum itu, chi-square test ini mempunyai ketentuan-ketentuan loh. Nah, kalian mau tahu nggak nih apa aja nih ketentuan-ketentuannya? Nah, ketentuannya itu, kalau asumsinya kurang dari 0,05, artinya ada hubungan yang cukup signifikan. Kalau lebih dari 0,05, berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, kalian lihat nih, ini kan 1,0000.